Cerita kali ini adalah cerita tentang sedekah. Masya Allah, masih tentang sedekah. Dan cerita ini diriwayatkan oleh Abdullah Al-Mubarak. Jadi kisahnya adalah ketika itu Abdullah bin Mubarak ini sedang berhaji. Setelah selesai berhaji, Abdullah bin Mubarak karena capek, akhirnya Abdullah bin Mubarak ini istirahat dan tertidur. Setelah tertidur, tiba-tiba Abdullah bin Mubarak ini bermimpi ada dua malaikat yang turun ke bumi. Mereka saling bercakap-cakap. Malaikat yang pertama bertanya, "Berapa jumlah orang-orang yang datang untuk berhaji tahun ini?" Malaikat kedua menjawab, sekitar 3.000. Nah, teman-teman, Abdullah bin Mubarak mendengarkan dengan seksama percakapan dua malaikat tersebut. Kemudian malaikat yang pertama bertanya lagi, ada berapa yang diterima hajinya? Jawab malaikat yang kedua, tidak ada satupun yang diterima kecuali ada satu orang yang ia tidak berangkat haji, namun pahalanya seperti pahala berhaji. Abdullah bin Mubarak langsung terkaget dan kemudian terbangun dari mimpinya. Teman-teman, ternyata yang diberitakan oleh malaikat tersebut adalah seorang tukang sol sepatu dari daerah Damaskus. Abdullah bin Mubarak sangat penasaran sampai ketika ia pulang dari perjalanan hajinya, tidak langsung pulang ke rumahnya tapi menuju kota Damaskus untuk mencari seorang sol sepatu yang ada di kota Damaskus. Adik-adik yang solih dan solihah, ternyata bertemulah Abdullah bin Mubarak ini dengan seorang tukang sol sepatu tersebut. Bertanyalah Abdullah bin Mubarak kepada ia, apakah engkau adalah seorang tukang sol sepatu? Betul Tuan, aku adalah tukang sol sepatu. Setiap hari aku bekerja menjadi seorang tukang sol sepatu. Apakah engkau pergi haji tahun ini? Tidak Tuan. Sebenarnya aku ingin sekali berangkat haji tahun ini. Sedikit demi sedikit hasil kerjaku aku gunakan untuk menabung dan aku ingin sekali pergi haji tahun ini. Lantas kenapa engkau tidak berangkat haji? Begini Tuan ceritanya. Suatu hari istriku yang sedang hamil ingin sekali memakan makanan yang ia cium aromanya dari rumahku. Kemudian ia memanggilku dan memintaku untuk mencari makanan tersebut dan ingin membelinya. Teman-teman, istri tukang sol sepatu itu adalah seorang wanita yang sedang hamil dan menginginkan ngidam makanan yang ia cium aromanya dari rumahnya. Suamiku, aroma makanan ini sangat enak, sangat lezat. Aku ingin sekali memakan makanan yang aku cium aromanya ini. Aku mohon suamiku, carilah di mana tempat orang ini memasak, kemudian bawakan makanan itu untukku. Adik-adik yang solihah, kemudian si tukang sol sepatu ini mencari aroma masakan dari rumah mana yang sedang dicium oleh istrinya. Ia pun kemudian mencari dan menelusuri dari rumah ke rumah sampai ketemulah di sebuah rumah kecil di mana di situ tinggal seorang perempuan dan beberapa anaknya. Tukang sol sepatu itu kemudian mengetok pintunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa engkau Tuan? Begini, aku mencium aroma masakanmu
Dan istriku yang ada di rumah menginginkan masakan yang engkau masak sekarang. Alhamdulillah istriku di rumah sedang hamil dan ngidam masakanmu. Ampuni aku Tuan, bukan saya tidak mau memberi, tetapi masakan ini halal bagiku, haram bagimu. Kenapa begitu? Bukankah kita sesama muslim? Iya betul Tuan, tapi masakan ini adalah masakan yang sangat terpaksa aku makan. Karena 3 hari kami tidak makan. Setiap pagi anakku menangis karena kelaparan. Sehingga aku tidak bisa menemukan makanan kecuali bangkai keledai yang aku lihat. Teman-teman yang solih dan solihah, si tukang sol sepatu itu terkaget sehingga tak sadar meneteskan air matanya. Si perempuan tersebut bersama anak-anaknya yang sedang makan makanan itu, kemudian ia tinggalkan. Si tukang sol sepatu pulang ke rumahnya menemui istrinya. Wahai istriku, mohon maaf, aku tidak bisa membawakan makanan yang engkau inginkan. Karena makanan ini halal baginya, haram bagi kita. Kenapa begitu wahai suamiku? Bukankah kita sesama muslim? Kenapa kita tidak saling membagi? Tidak seperti itu wahai istriku. Makanan yang ia makan dan yang selama ini kau cium aromanya itu adalah bangkai keledai yang mereka masak karena mereka 3 hari tidak makan. Sementara anaknya setiap hari menangis dan perempuan itu tidak bisa menemukan makanan kecuali bangkai keledai. Adik-adik yang solih dan solihah, perempuan itu kemudian menangis dan si tukang sol sepatu mempunyai keinginan untuk memberikan semua tabungan yang buat berangkat haji itu untuk diberikan kepada mereka, kepada si perempuan yang makan bangkai keledai tersebut. Wahai istriku, bagaimana jika tabungan ini aku berikan kepadanya? Wahai suamiku, apapun yang engkau lakukan selama itu baik, maka aku mengizinkan. Adik-adik yang solih dan solihah, kemudian ia membawa tabungannya itu dan diberikan ke rumah si perempuan itu. Ia kembali mengetok pintu rumah perempuan itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maafkan kami Tuan, kami masih tetap tidak mau memberikan makanan ini kepadamu. Tidak, aku tidak akan memintanya lagi. Aku akan memberikan ini untukmu. Apa ini Tuhan? Ini adalah tabunganku. Aku berikan kepadamu, belilah makanan dan barang-barang yang kamu butuhkan. Kebutuhanmu dan kebutuhan anak-anakmu. Begitukah Tuhan? Tidakkah ini terlalu banyak bagi kami? Tidak. Terimalah, karena ini semoga saja engkau bisa hidup lebih baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau telah berbaik kepada keluarga kami, jawab salah satu anak dari perempuan itu. Dan kemudian si tukang sol sepatu itu kembali pulang. Tabungan yang untuk berangkat haji ia berikan kepada perempuan itu. Dan si tukang sol sepatu tidak jadi berangkat haji karena ia yakin ada yang lebih membutuhkan. Dan ia yakin ada Allah yang mampu memberangkatkan ia haji suatu saat.
Masya Allah teman-teman, adik-adik yang solih dan solihah, ternyata sedikit yang kita berikan, banyak yang kita berikan, selama kita ikhlas dan kita yakin ada Allah yang akan memampukan kita untuk kebutuhan-kebutuhan kita yang lainnya. Semoga kisah ini menambah hikmah bagi kita semuanya, bahwa kita harus saling berbagi karena kita ada orang-orang di sekitar kita yang saling membutuhkan.